Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan nilai optimum masalah program linear. Jadi ini adalah inti pembahasan ketika kita mempelajari tentang program linear. Kalau yang kemarin tentang menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear, kemudian nilai optimum, itu adalah materi dasar untuk kesini ya, menentukan masalah program linear. Jadi masalah-masalahnya itu banyak yang berhubungan program linear, yaitu masalah tentang optimasi atau yang sudah saya jelas di awal ya. Oke, kita ambil contoh karena ini sedang musim goes ya. Jadi coba kita cerita tentang Pak Sarif. Nih, Pak Sarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangannya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1,5 juta per buah dan sepeda balap dengan harga 2 juta per buah. Nah, ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Mungkin hanya punya tabungan segini ya. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung itu 500.000 dan sepeda balap 600.000, tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Sarif. Jadi Pak Sarif itu penjual sepeda. Dia ingin membeli 25 sepeda, tapi dia hanya punya uang 42 juta. Sementara masing-masing sepeda keuntungannya ini. Nah, bagaimana agar Pak Sarif mempunyai keuntungan yang sebesar-besarnya? Kan gitu kan? Kan banyak kombinasi untuk membeli sepeda sebanyak 25. Mungkin Pak Sarif membeli sepeda 20 sepeda gunung. Berarti 5-nya Pak Sarif membeli sepeda balap. Cuma kan ketika Pak Sarif membeli sepeda gunung 20, kemudian 5 sepeda balap, apakah syarat ini dipenuhi? Maksudnya nanti jangan-jangan harus mengeluarkan uang lebih dari segini, kan gitu kan? Atau mungkin kurang dari segini tapi keuntungannya tidak maksimum ketika dia membeli 20 sepeda gunung dan 5 sepeda balap. Atau kemungkinan lain kan kombinasi untuk menjumlah 25 kan banyak ya. 20 tambah 5 atau membeli 10 sepeda gunung, 15 sepeda balap atau dibalik 10 sepeda balap, 15 sepeda gunung kan gitu kan banyak kan variasinya. Nah, untuk menentukan ini namanya masalah program linear ya, untuk menentukan optimasi. Tapi untuk menentukan keuntungan maksimum, kan tidak mungkin kita coba satu per satu. Oh, cobalah kalau misalnya membeli sepeda gunung itu 5. Berarti saya mau ngitung 5 kali 1,5. Saya berarti udah habis 7,5 juta gitu ya. Terus yang 20 apa namanya? 20 sepeda balap misalnya 2, berarti kan 2 juta kali 2 juta 40 juta. 40 juta ditambah tadi berapa? 7,5 juta. 47,5 juta. Oh, ternyata kalau membeli 20 sama 5 tadi berlebih dari ini. Oh, berarti Pak Sarif nggak bisa kan misalnya gitu ya. Kalau kita pakai coba-coba. Nah, tapi kan kombinasi untuk menjumlahnya kan banyak banget. Nggak mungkin kita coba-coba kan. Makanya kita memanfaatkan cara menghitung nilai optimasi yang kemarin sudah dipelajari, yaitu kita manfaatkan saja titik ekstrim gitu ya. Oke, sebelum kita menentukan nilai optimum, ketika ada soal cerita seperti ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah memisalkan. Gitu ya. Kita misalkan dulu. Berarti yang mau kita misalkan apa? X sama Y. Misalnya kalian pengennya A sama B juga boleh gitu ya, bebas. Kalau variabel itu bebas. Cuma nanti di sini harus konsisten. Kalau di sini X itu apa? Banyaknya sepeda gunung. Jangan harga sepeda gunung ya. Karena harganya kita kan udah tahu. Sepeda gunung harganya 1,5 juta. Tadi yang di sini yang mau kita cari. Biar untungnya banyak berarti harus beli sepeda gunung berapa sih?
harus beli sepeda balap berapa, nah itu yang mau kita misalkan. Jadi jangan bingung yang akan dimisalkan apa. Jadi yang akan dimisalkan adalah yang mau kita cari dari permasalahan ini. Kita kan mau mencari permasalahan di sini kan mau mencari berapa sih banyaknya sepeda yang mau dibeli kan gitu kan. Tentunya kita spesifikasi sendiri. Misalnya X itu banyaknya sepeda gunung, harus jelas ya. Jangan hanya X sepeda gunung, Y sepeda balap. Itu nggak boleh seperti itu, misalkan harus jelas di sininya apa. Banyaknya, apa harganya, kan gitu kan. Nah kalau di sini kita konsen ke banyaknya, bukan harga. Harga tuh udah diketahui. Nah kan nggak harus kita cari, udah tahu kok mau kita cari, gitu kan. Oke, setelah kita misalkan, kemudian ini untuk kalau kita membaca tabel kan lebih enak ya daripada membaca cerita yang panjang ini. Jadi cerita panjang ini kita bawa ke tabel. Misal ini ada sepeda gunung, tadi udah kita misalkan sebagai X, banyaknya ya. Sepeda balap itu Y. Kemudian ini ada yang namanya pembatasan. Pembatasan itu ya nggak boleh lebih dari segitu, karena tadi Pak Sarif rencananya mau hanya membeli 25 sepeda. Berarti kan nanti sepeda gunung dan sepeda balap itu batasannya hanya sampai 25. Nah, sekarang kalau kita pengen ngerti untungnya berapa sih? Misalnya, berarti Pak Sarip kalau seandainya membeli 20 sepeda gunung dan 5 sepeda balap, berarti untungnya berapa? Kita ngitung untungnya bagaimana? Ya ini tadi keterangan dari soal, ya nggak? Kalau misalnya untung sepeda gunung 500, berarti kalau membeli sepeda gunungnya 20, berarti untungnya berapa? 500.000 dikali 20 gitu kan, ditambah untungnya sepeda balap. Nah kalau sepeda balap berapa? 600.000. Kalau belinya 5 ya 600.000 kali 5, berarti untung totalnya tinggal dijumlah gitu ya. Oh berarti mencari untung itu bagaimana kalau mau kita simbolkan matematika pada soal cerita ini? Mencari untung tentunya 500.000 dikali banyaknya sepeda gunung yang akan dibeli, ya enggak? Ditambah 600.000 dikali banyaknya sepeda balap yang mau dibeli atau nanti terjual nanti gitu ya. Oke. Ini kan berarti 500, untungnya itu nanti kan 500.000 X. Nanti kalau yang sepeda balap untungnya 600.000 Y. Y itu banyaknya sepeda balap. Nah sekarang ketika Pak Sarif mengatakan bahwa dia hanya punya modal 42 juta, berarti kan pembatasannya kan, berarti kan uang yang dikeluarkan untuk membeli sepeda gunung dan sepeda balap itu bagaimana ceritanya? Kalau misalnya Pak Sarif membeli sepeda gunung 20, sepeda balap 5 misalnya gitu ya. Nah, berarti kan tinggal dimasukkan kan harga sepeda gunung. Tadi kalau berarti untuk mengeluarkan dari uang untuk membeli sepeda gunung bagaimana? Ya harga sepeda gunung dikali banyaknya sepeda gunung itu, ya enggak? Ya kalian, saya mau beli sepeda gunung 2 lah. Berarti kalian ngeluarin duit berapa? Ya 1,5 dikali 2. Kalau X-nya 2 banyaknya yang mau dibeli. Nah, kalau Pak Sarif kita kan nggak tahu, belum tahu mau mencari berapa sih X-nya. Itu kan, makanya 1.500.000 dikali X. Ini untuk harga sepeda gunung. Kalau sepeda balap, sama ya ceritanya tadi ya. Harga sepeda balap berapa? 2 juta. Berarti 2 juta kali banyaknya sepeda balap yang mau dibeli. Nah ini, pembatasan ini, berarti kan untuk mengeluarkan uang membeli sepeda gunung, berarti yang ini kan, uang yang mau untuk beli sepeda gunung, ditambah uang yang untuk membeli sepeda balap, ini kan, itu nggak boleh lebih dari 42 juta, karena uangnya hanya punya 42 juta, itu pembatasannya. Nah, sekarang untuk mencari untungnya tadi ya, tinggal dijumlah aja, 500.000 X tambah 600.000 Y. Oke, sekarang dari tabel yang ada. Dari tabel yang ada, setelah kita membuat tabel dari soal cerita tadi, tidak wajib sih kalau kalian sudah lancar memisalkan langsung ke sini juga boleh. Tapi karena kalian baru belajar tahapan awal, sebaiknya membuat tabelnya gitu ya.
Oke, sekarang untuk menyelesaikan masalah program linier, setelah kita misalkan, kita buat tabel, kemudian kita tentukan fungsi kendala. Fungsi kendala itu batasan-batasannya tadi. Gitu ya. Nah, sekarang batasannya itu tadi ada apa saja? Ya ini, jumlah X tambah jumlah Y, jumlah sepeda gunung tambah sepeda balap itu tidak boleh lebih dari 25. Kalau mau ditulis dalam simbol matematikanya seperti ini nih. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Kan katanya tadi tidak boleh batasnya hanya 25 ya. Ininya loh. Nanti bisa kurang gitu ya. Pokoknya maksimal 25 lah mau beli. Kalau maksimal 25 berarti bisa 25, 24, 23 gitu kan. Nah, simbol matematikanya gini, kurang dari sama dengan. Berarti 25 bisa juga gitu ya, beli 25. Kemudian untuk pembatasan yang kedua tentang harganya, tentang modal yang ada tadi. Berarti 1,5 juta X tambah 2 juta Y itu harus kurang dari 42 juta. Ya nggak boleh lebih, kalau kita kalikan nggak boleh lebih. Si X sama si Y ini kalikan dengan harga-harganya tidak boleh lebih karena hanya punya uang segini. Nah, untuk simbol matematikanya bagaimana? Seperti ini. Cuma ini udah disederhanakan ya. Nanti masing-masing dibagi 10.000, 10.000, 10.000. Jadi kalau sederhanakan ini angkanya. 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 420. Ini sebenarnya masih bisa sederhanakan lagi. Dibagi berapa? Ini bagi 5 ya. Enggak juga nggak masalah, cuma nanti kan perhitungannya angkanya gede-gede kayak gini. Oke, kemudian ada batasan lain, jangan lupa ya. Batasan kan bentuknya pertidaksamaan nih. Dan ini nanti akan jadi sistem pertidaksamaan yang nanti akhirnya kalian akan menyelesaikan sistem pertidaksamaan ini yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang pembatasan yang berikutnya apa? X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Kenapa ini lebih besar sama dengan 0? Karena tadi X siapa? Y siapa? X adalah banyaknya sepeda gunung. Coba kalau yang namanya banyaknya kan nggak mungkin negatif ya. Coba kalau ditanya kalian mau beli sepeda berapa banyaknya? Kan mesti jawabnya, aku mau beli 1, aku mau beli 2. Nggak mungkin aku mau beli sepeda min 2, kan nggak mungkin kan? Jadi yang namanya banyaknya yang mau dibeli ini pasti positif. Nah, kalau positif berarti kan angkanya lebih besar sama dengan 0. Bisa nggak beli sama sekali, berarti 0 ya. Ini kan sama dengan berarti ininya ikut kan. Kan memungkinkan juga kalau nggak beli sama sekali. Tapi kalau negatif itu nggak mungkin. Nah, jadi bisa X lebih besar sama dengan 0, terus Y-nya lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Oke, sekarang ini udah selesai. Jadi batasan-batasan yang ada atau fungsi kendalanya udah kita tulis semuanya. Ini berarti ada 4 pertidaksamaan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang namanya fungsi tujuan. Kita tujuannya mau ngapain sih? Oh, tujuannya mau mencari untungnya biar maksimum harus beli X berapa, harus beli Y berapa, kan gitu kan. Nah, berarti fungsi tujuannya kita simbolkan sebagai fxy. Fxy itu hanya simbol saja ya. Kalian mau tulis Y saja juga boleh. Maksudnya fxy ini fungsi F dalam variabel X dan Y. Ini kan variabelnya ada 2, X sama Y. Oke, berarti fungsi tujuannya ngapain? Ya biar maksimum untungnya. Mana yang untung? Yang ini kan? Bukan yang ini loh ya. Kalau ini kan tadi harganya yang mau dibeli. Untungnya berarti yang ini. 500X ditambah 600.000 Y. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Ini harusnya penulisannya nggak di sini ya. Kita ke bawah ini, tapi jangan bingung. Berarti fungsi tujuan hanya yang ini saja. Oke. Sekarang kita akan menyelesaikan ini. Fungsi kendala atau sistem pertidaksamaan yang ada. Menyelesaikannya bagaimana ya yang kemarin ya? Ya kita gambar, ya kan, bawa ke gambar ke sini nanti. Kita sebelum ke gambar berarti kita mencari apa dulu? Persamaan garis masing-masing. Ini anggap garis pertama, garis kedua, garis 3, garis 4. Jadi untuk mencari yang ini dulu, X tambah Y kurang dari sama dengan 25.
Berarti kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 25. Berarti dapat titik 0,25. Mana 0,25? Ini ya. Kemudian satunya lagi, untuk persamaannya ini dulu ya, pertidaksamaannya dulu ya. Kalau Y-nya yang 0, kan kita carinya titik-titik potong ya. Berarti gantian, X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya 0, maka X-nya berapa? Gitu kan. Nah, kalau Y-nya 0, maka X-nya 25. Berarti dapat titik X, Y. X-nya tadi 25 ya. Berarti 25,0. Di mana? Di sini, 25,0. Kalau kalian lupa, coba buka lagi bagaimana cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear. Oke, dapat titik 0,25 dan dapat titik 25,0 itu di sini ya, jangan kebolak ya. Kemudian kita hubungkan garis, ya kan? Caranya kemarin kan gitu kan. Kemudian kita cari arsirannya. Arsiran pada garis ini, arsirannya kemana? Mengarah ke sini apa ke sana? Gitu ya. Bagaimana cara menentukan arsiran? Yaitu kita mengambil sembarang titik uji. Yang enak kan 0,0 di sini kan. Titik ujinya diapain? Kita masukkan ke persamaan sini. Kita konsen ke yang pertama dulu ya. Berarti kita masukkan kan? Kita ambil titik uji 0,0. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan sini. Berarti 0 tambah 0. 0 tambah 0 berapa? 0. 0 kurang dari sama dengan 25. Benar enggak 0 itu kurang dari 25? Benar kan? Berarti karena 0 kurang dari 25 itu benar, berarti kan sesuai. Kalau sesuai maka arsirannya mendekat atau menjauhi 0,0 kemarin. Kalau sesuai maka mendekati. Karena 0,0 di sana berarti arsiran yang garis ini sebenarnya ada gini ya. Arsiran kecil-kecil ke sini. Pokoknya arsiran intinya mengarahnya ke sini bukan ke sana ya. Tapi ini mana Bu arsirannya? Ini kan udah disimpulkan di sini nanti hasil dari sistem. Sebenarnya di sini ada arsiran kecil, cuma nanti kalau digambar semua nanti kalian malah bingung. Tapi ini dalam bayangan aja ya, sesungguhnya ini ada arsiran kecil-kecil untuk mengarah ke 0,0. Ini yang udah, yang pertidaksamaan pertama udah digambar dengan arsirannya. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, ya sama tadi. Kalau X-nya 0, berarti 15 kali 0 kan? Maka Y-nya berapa? Y-nya berarti 420 bagi 20. Berapa jadinya? 21. Berarti dapat titik 0,21. Di mana? Di sini. Ya kan? Kemudian kalau Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 berarti 20 kali 0 kan 0. Berarti X-nya berapa? 420 bagi 5. Berapa? 28. Berarti dapat titik 28,0. Kalau sudah dapat titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X, kita tarik garis lurus. Gitu kan caranya kan? Kemudian kalau garisnya udah ada, maka kita cari arsiran. Yang garis ini arsirannya kemana arahnya? Kan gitu kan? Berarti sama dengan titik uji. Kita masukkan titik ujinya. Berarti ini kan ke sini kan? 0 tambah 0. 0 kurang dari 420 benar apa tidak? Benar ya. 0 kan memang lebih kecil dari 420 kan. Karena benar maka arsirannya kemana? Mengarah ke 0,0-nya 0,0 kan. Berarti yang ini arsiran juga mengarah ke sini. Ini sebenarnya awalnya begitu ya. Ini ada arsiran ke sini. Ini juga ada arsiran ke sini. Gitu kan. Nah, kemudian lanjut. Ini udah, ini sudah. Kemudian ini X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0. Berarti yang arsirnya kemana? X yang lebih besar sama dengan 0 sebelah mana? Kalau X kan ini. Kalau sumbu X ada kanan, ada kiri. Kalau dia lebih besar 0 berarti yang kanan, yang positif kan? Maka ngarsirnya ke kanan. Kalau ngarsir ke kanan berarti yang buat acuan arsir adalah garis di sumbu Y ke kanan sana. Kemudian kalau Y lebih besar 0, Y yang lebih besar 0 sebelah mana? Sebelah atas ke sana. Berarti yang kita arsir adalah ke atas. Yang buat acuan sumbu Y kan, biar ke atas sana. Oke, berarti ada 4 garis kan? Garis 1, garis 2, garis 3 yaitu sumbu Y, garis 4 yaitu sumbu X. Nah, sekarang untuk menentukan daerah penyelesaian, kan pertemuan semua arsiran kan?
Kalau yang garis 1 tadi ngarsirnya mengarah ke 0,0. Garis 2 juga mengarah ke 0,0. Terus yang ini ke sana, ya enggak? Yang ini ke atas. Berarti kalau mau diarsirnya sebenarnya kan panjang-panjang ini. Ini ke sini kan ke arah seret ke sana semua kan. Pokoknya mengarah. Ini juga mau diarsir ke sana terus. Kalau yang ini ke sana terus gitu kan. Panjang-panjang yang ini ke atas terus kan gitu. Udah ketemu semua arsiran di mana? Di sini nih. Di daerah yang ada arsiran ini. Nah, sekarang berarti daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini udah ketemu daerahnya. Sekarang kita kan akan mencari nilai optimum. Bagaimana cara mencari nilai optimum kemarin? Kita menggunakan titik-titik ekstrim. Siapa titik ekstrim itu? Yaitu titik-titik yang membatasi daerah penyelesaian. Karena tadi daerah penyelesaian kan ini kan. Mana titik-titiknya? Berarti kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini bukan di sini kan nggak ada arsirannya. Berarti intinya pinggir-pinggirnya daerah penyelesaian gitu ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya titik ekstrim. Yang ini jelas titik berapa? 0,0. Kalau ini jelas titik berapa? 0,21. Bukan 21,0 ya, tapi 0,21. Kemudian yang ini titik berapa? Titik 25,0. Ini titik berapa? 16,9. Dari mana 16,9? Dari sini. Ya enggak? 16,9 kan pertemuan antara garis 1 dan garis 2. Cara mencarinya bagaimana? Kalau titik perpotongan antara dua garis, cara mencarinya adalah dengan eliminasi substitusi seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Berarti ini kan garis 1 kan ini, garis 2 ini. Kita bawa ke sini. Ini eliminasi ya. Yang ini kali 15. Ini tetap aja karena mau menyamakan koefisien dari X. Kita mau menghilangkan, mau mengeliminasi X, mau menghilangkan X, berarti koefisien X harus sama. Ini kan baru 1, ini 15, biar sama, ini juga 15, samakan dengan yang tinggi ya angkanya ya. Oke, berarti karena ini biar 15, berarti semua yang ada di sini kalikan 15. Berarti kan 15X tambah 15Y ini ya, sama dengan 15 kali 25, 375. Kemudian kita sini ya. Nah, ini biar X-nya hilang berarti diapain? Ini 15X kurangi 15.